Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan hadir di dalam rapat kali ini. Yang terhormat Ibu Direksi dan rekan-rekan yang telah hadir, yaitu ada Biro Kredit, Biro Luar Negeri, lalu ada pimpinan cabang utama, lalu ada pimpinan wilayah, Biro Perencanaan, dan ada Biro Dana, lalu ada Direktur Keuangan kita. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rapat ALKO. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Direktur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, pada rapat ALKO hari ini kita akan membahas tentang pencapaian kinerja dan keuangan serta menentukan funding rate dan lending rate. Kemudian kita akan menentukan kondisi pasar dan likuiditas bank serta kemajuan untuk perusahaan ini. Untuk pembahasan pertama, kita mulai dengan laporan keuangan dari Direktur Keuangan. Dipersilahkan. Baik, langsung saja kita melihat laporan posisi keuangannya pada tahun 2018 dan 2019. Bisa langsung lihat di layar. Pada tahun 2018 total aset kita berjumlah 111.748.593, sedangkan pada tahun 2019 total aset kita adalah 131.169.730 rupiah. Kemudian selanjutnya ada total liabilities. Total liabilitas pada tahun 2018 berjumlah 101.469.722 rupiah. Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah total liabilities sebesar 119.612.977 rupiah. Selanjutnya ada total ekuitas yang dapat diatributkan kepada pemilik, yaitu pada tahun 2018 sebesar 10.278.871 rupiah. Sedangkan total ekuitas pada tahun 2019 sebesar 11.556.753 rupiah. Dan total liabilitas dan ekuitas keseluruhan yaitu pada tahun 2018 sebesar 111.748.593 rupiah, dan pada tahun 2019 131.169.730 rupiah. Baik, terima kasih kepada Direktur Keuangan yang telah menyampaikan laporan keuangannya. Untuk selanjutnya kita akan membahas dari Biro Kredit. Dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya berdasarkan laporan keuangan Bank BTN, kami di sini akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio manajemen, yang ketiga adalah rasio rentabilitas. Untuk rasio likuiditas akan dijelaskan oleh Ibu Devi, silahkan. Baik, dari data tersebut dapat kita lihat tahun 2018 dan tahun 2019 bahwa Bank BTN dalam posisi likuiditas berada di atas rata-rata standar kas rasio. Bank BTN dapat dikatakan baik. Kemudian loan to deposit rasio, kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah dengan mengendalikan kredit. Pada tahun 2018 dan 2019 dapat kita lihat bahwa loan to deposit pada Bank BTN tahun 2018-19 bank mampu dan baik dalam membayar kembali penarikan dana. Kemudian loan to asset rasio, kemampuan bank untuk memenuhi kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki Bank BTN. Dari data tersebut 2018 dan 2019
Baik, untuk selanjutnya dilanjut dengan rasio manajemen. Rasio manajemen merupakan upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan atau gap antara aset dan liabilities, di mana perhitungannya itu ada RSA dikurangi RSL, di mana RSA itu rate sensitive asset atau aktiva yang terpengaruh perubahan suku bunga, sedangkan RSL yaitu rate sensitive liabilities yang merupakan pasifa yang terpengaruh perubahan suku bunga. Terima kasih kepada Biro Kredit yang telah menyampaikan laporannya. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana dari pimpinan wilayah dan pimpinan cabang utama, apakah ada saran atau kesenjangan dari laporan yang telah disampaikan? Cukup Ibu Direksi. Ya baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita lanjut kepada Biro Dana, dipersilahkan. Maka dari itu peningkatan cost of fund tersebut utamanya disebabkan oleh adanya kenaikan biaya dana dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Nah, untuk selanjutnya pembahasan mengenai lending akan dibahas oleh Ibu Teni. Ibu silakan. Ya, terima kasih Ibu Cynthia. Melanjutkan dari Ibu Cynthia yaitu mengenai funding, saya akan membahas tentang perhitungan base lending rate atau bunga kredit minimum. Komponennya ada cost of loanable fund, overhead cost, risk premium, dan margin. Dan untuk base lending rate tahun 2018 sebesar 18,22%. Kemudian untuk 2019 ada 18,04%. Dan perbandingannya dari 2018 dan 2019 adalah sebesar 0,18%. Sekian dari lending rate. Terima kasih. Dilanjutkan kepada pricing gitu Ibu Dita. Baik, terima kasih sebelumnya. Langsung saja ya menanggapi mengenai pricing, dilihat dari net interest margin bahwa net interest margin untuk periode tahun 2018 yaitu sebesar 4,7% dan periode 2019 yaitu sebesar 4,9%. Artinya ada kenaikan sebesar 0,2%. Jadi dapat disimpulkan bahwa meningkatnya net interest margin dari tahun 2018 ke 2019 menunjukkan bank ini semakin bagus. Terima kasih kepada Biro Dana yang telah menyampaikan laporannya. Dapat disimpulkan bahwa net interest margin Bank BTN pada dua periode terakhir ini cukup baik, dan kemudian kita akan mendengar bagaimana isu di luar negeri. Saya serahkan kepada Biro Luar Negeri. Baik, terima kasih Ibu Dewan Direksi. Dari hasil pemantauan Biro Luar Negeri, akibat dari perekonomian global yang semakin memanas, terdapat 4 negara yang menurunkan suku bunganya. Yang pertama terdapat Malaysia, itu dari suku bunga kredit dari 3,25% menjadi 3%. Yang kedua itu terdapat Filipina, dari 4,75 suku bunga kredit menjadi 4,5%. Yang ketiga terdapat negara Australia, dari 1,25% suku bunga kredit menjadi 1,5%. Yang terakhir terdapat negara India, yaitu dari 6,25% menjadi 5,75%. Menurut dari Biro Dana, untuk menentukan turun atau naiknya nilai bunga tidak langsung untuk dipastikan sekarang, karena harus diperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga proses penyesuaian suku bunga memang membutuhkan waktu, serta nilai bunga tidak dapat ditentukan dengan baik. Ya. Baik, untuk menanggapi Biro Kredit, bagaimana strategi yang akan dilakukan apabila bunga itu naik atau tetap? Apabila bunga naik, apabila bunga tetap, strategi yang harus dilakukan yaitu menawarkan produk baru bonus yang berbentuk bonus saver, di mana pemilik buku tabungan atau nasabah yang menyimpan tabungan di rate tertentu akan mendapatkan bonus atau penghargaan. Kemudian ada menarik segmen milenial, di mana menarik segmen milenial itu banyaknya kaum milenial yang membuka usaha sehingga mereka membutuhkan permodalan untuk mengembangkan usahanya tersebut. Terus kemudian strategi apabila bunganya itu turun, maka strategi yang harus dilakukan yaitu OJK harus berperan aktif dalam penyaluran kredit, karena seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwasanya banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan banyak mem-PHK. Maka dari itu banyak calon-calon pengangguran yang di-PHK akibat dari bangkrutnya perusahaan-perusahaan tersebut. Baik, terima kasih dari Biro Perencanaan yang sudah memaparkan strategi yang harus kita hadapi untuk BTN di tahun selanjutnya.
Mungkin di sini mengenai produk yang kredit milenial, tadi telah dijelaskan juga ya, itu sangat menarik dan bisa jadi bahan pertimbangan juga untuk meningkatkan nasabah untuk melakukan kredit kepada bank kita. Mungkin di sini saya minta sarannya gitu tentang produk tersebut dan bagaimana baiknya mau diadakan atau tidak, dan kemudian untuk tentang bonus saver itu bagaimana baiknya, apakah itu akan mempengaruhi profit kepada perusahaan kita atau tidak, bagaimana rekan-rekan semuanya? Sebelumnya, Ibu Dewan Direksi, di sini saya sebagai Biro Pimpinan Wilayah izin memberikan masukan atau saran mengenai strategi yang diajukan oleh Biro Perencanaan tadi. Yang pertama, saya menyetujui perihal pemberian bonus saver bagi nasabah yang rajin menabung dan saldonya memang dikatakan sudah cukup besar dan memang pantas diapresiasi oleh kita sebagai istilahnya yang mengelola kredit bank. Yang kedua, perihal pembuatan produk baru, yaitu menarik minat para milenial yang baru membuka usahanya. Menurut saya lebih baik mengembangkan dulu produk yang ada, istilahnya lebih ditingkatkan lagi dalam hal pemerataannya. Mungkin masukan dan saran dari saya segitu, barangkali ada tambahan dari ini pimpinan cabang. Terima kasih kepada Ibu Pimpinan Wilayah. Pendapat saya sama dengan pimpinan wilayah untuk strategi pemberian bonus saver. Untuk itu saya setuju. Dan untuk kredit milenial, menurut saya dimasukkan ke kredit modal kerjanya saja. Terima kasih. Terima kasih kepada pimpinan wilayah dan pimpinan cabang utama yang telah memberikan sarannya. Mungkin dari rekan-rekan yang lainnya, bagaimana dengan tanggapannya? Apa ada kurang atau mau ditambahkan atau setuju? Bagaimana dari Direktur Keuangan? Biro Kredit, Biro Luar Negeri, pimpinan cabang utama, pimpinan wilayah, Biro Perencanaan, dan Biro Dana bagaimana? Berarti di sini saya juga akan menyetujui adanya untuk lending dan funding rate, yaitu tetap. Kemudian untuk produk kredit milenialnya akan dimasukkan ke KMK karena itu hampir mirip atau nggak beda jauh. Kemudian untuk bonus savernya bisa disetujui ya, karena memang untuk meningkatkan nasabah kita dan memberikan apresiasi juga. Dan saya harapkan dari rapat ini kita akan mendapatkan profit yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Kemudian kita bisa mengajukan bank BTN ini untuk lebih baik lagi. Mungkin sekian dapat saya serahkan kepada sekretaris. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari rapat kali ini, yaitu tingkat gap manajemen tertinggi terjadi pada tahun 2019. Lalu tingkat ROA tertinggi pada tahun 2019 yaitu senilai 0,62. Lalu net interest margin dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,2%. Sekian dari rapat kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.